Tangisan Jeffrey Nicole tak bisa terbendung lagi. Dengan wajah dan mata memerah, ia memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga dan para fansnya. Permohonan maaf itu disertai pengakuan Jeffrey yang telah melakukan sebuah kebodohan terjerumus dalam dunia narkoba. Iya, saya pengennya gitu sih, asesmen terus rehab. Sebagai seorang public figure, tentu apa yang diperbuat Jeffrey adalah sebuah hal yang memalukan sekaligus mengecewakan, apalagi selama ini ia dikenal sebagai sosok aktor muda berbakat dengan banyak judul film yang melambungkan namanya. Tidak hanya itu saja, ia juga dikenal dermawan dan rajin mendonorkan darah. Namun apa yang telah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur, meski sebagian besar orang rasanya seperti mimpi melihat aktor 20 tahun itu menjadi pemakai narkoba, tetapi Jeffrey sendiri telah mengakui kehilafannya. Kalau saya sendiri sih kaget ya, maksudnya kalau anak sayang, maksudnya kalau dia kan artis muda berbakat tapi disayangkan karena kasus seperti itu. Kaget sih ya, di puncak karirnya kenapa harus menggunakan narkoba gitu ya, karena kan kalau misalkan mungkin alasannya karena butuh vitamin karena dia kurang tidur, so sekarang kan banyak banget tuh yang namanya vitamin kayak gitu. Terus memang hukum Indonesia tuh nggak menakutkan ya gitu buat para pemakai narkoba gitu. Kayaknya sih udah banyak contoh ya, salah satunya public figure juga udah banyak banget gitu. Kok bisa-bisanya gitu loh, kan sangat disayangkan banget, sedangkan karirnya dia lagi bagus. Harapannya mungkin buat bukan artis aja sih ya, kayak kaum milenial sekarang itu kan lagi maraknya banget diberitakan gitu. Mungkin patuhilah buat hukum Indonesia itu kan sekarang makin lama makin sadis ya gitu, berantas narkobanya gitu. Punyalah rasa takut gitu aja sih. Selain rasa terkejut, para generasi muda terutama kaum hawa yang mengidolakan pemeran Nathan dalam film Dear Nathan itu juga merasa kecewa karena Jeffrey ternyata tak memenuhi harapan mereka sebagai pria idaman. Lumayan kaget sih Mbak, sangat disayangkan banget ya, soalnya dia kan seorang public figure ya Mbak ya, artinya kan dia seorang artis yang memiliki popularitas yang tinggi ya sebagai artis Indonesia, apalagi kan dia seorang artis yang memang sering main film layar lebar ya Mbak ya, sangat disayangkan banget sih kalau misalkan harus terjerat narkoba gitu, kita ngelihatnya gimana gitu, jadinya yang tadinya ngefans jadi gimana, jadi turun gitu Mbak. Tidak hanya publik saja, teman terdekat Jeffrey pun seperti tertampar mendengar kabar dirinya menggunakan narkoba jenis ganja. Sebut saja Faisal, salah satu teman dekat Jeffrey yang mengaku tidak pernah menemukan gelagat aneh bila Jeffrey memang seorang pemakai. Saya syuting berapa kali sama dia nggak pernah tahu dia mati apa ya. Nah, makanya kaget nih, makanya langsung kesini, nggak nyangka banget. Karena setahu gue syuting sama gue berapa judul film pun dia nggak pernah mati dan terkontrol banget sih orang. Sebagai aktor yang laris di layar kaca, banyak kalangan selebriti yang juga terkejut dengan penangkapan Jeffrey, terlebih para artis dan aktor yang pernah beradu film dengannya, seperti selebriti berikut ini. Hana Al-Rashid misalnya, dalam laman Instagramnya pemain film itu mengunggah foto Jeffrey disertai keterangan kalimat berisi penghiburan dan kekuatan bagi Jeffrey yang disebutnya sebagai bocah kesayangan. Kemudian ada Tatiana Sofira yang bermain dalam satu film bersama Jeffrey, mengunggah foto kebersamaannya dengan Chandra Leo, Joe Taslim, dan Jeffrey Nicole. Keempatnya terlihat berpelukan sambil tersenyum bahagia. Tatiana menulis, "Little brother that will always love, no matter what." Tidak hanya deretan artis yang pernah bermain di satu film yang sama dengan pria kelahiran 15 Januari 1999 tersebut yang memberikan simpati dan dukungan. Artis cantik Aurelie Moremans yang belum pernah merasakan beradu akting dengan Jeffrey turut mengunggah potret yang sama. Dalam akun Instagramnya, kekasih Elo itu mengunggah video hitam putih Jeffrey. Aurelie menulis ia tidak pernah mendengar kabar aneh atau buruk mengenai Jeffrey. Dan mengetahui Jeffrey sebagai anak yang baik dan tidak macam-macam, tentunya kabar penangkapan Jeffrey karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang cukup mengagetkan dirinya. Aurelie gemes banget dan semua bentuk simpati yang mengalir dari para selebriti untuk Jeffrey bukan karena serta-merta membenarkan apa yang terjadi kepada dirinya. Semua itu tak lebih sebagai bentuk dukungan mereka sebagai sesama pegiat film dan juga teman baik seorang Jeffrey Nicole. syukur banget sih
bersyukur banget mereka tetap support saya walaupun kondisinya begini. Makasih banget, walaupun saya bikin mereka nyesel, bikin mereka kecewa pastinya. Dan terima kasih juga buat Bu Vivik dan timnya udah membuat saya sadar nggak terjerumus lebih dalam lagi karena memakai ganja. Terkait dengan status Jeffrey sebagai seorang aktor terkenal, tentulah sebuah kesalahan fatal ketika ia terjerat sebagai pemakai narkoba. Apalagi saat ini bisa dibilang Jeffrey adalah salah satu aktor yang tengah berada di puncak karir. Terhitung saat ini ia tengah terlibat dalam 2 proyek film besar, pastilah nasib film itu akan menjadi luntang-lantung seiring berjalannya proses hukum dan kemungkinan ia menjalani rehabilitasi. Pastinya itu konsekuensi yang harus saya tanggung sih karena kebodohan saya. Dan saya udah mengikhlaskan itu. Saat berhadapan dengan awak media kemarin, Jeffrey tampak menitikkan air mata. Bisa jadi air mata itu merupakan tumpahan perasaan campur aduk dirinya yang di satu sisi merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi dan perasaan takut akan masa depannya kelak. Yang saya lihat di sini bahwa Jeffrey Nichols ketika dia mengucapkan kata-kata penyesalannya dia, kalimat yang diucapkan di mulut itu kongruen dengan apa yang dia rasakan karena penanda sedihnya kelihatan. Kalau kita lihat bahwa alis, pinggiran alis sebelah sini sama ketegangan bibir yang cenderung kemudian dia kemudian di bibirnya ini tidak terlihat ada sebuah tarikan ke atas gitu tapi rata-rata ke samping. Ini adalah penanda bahwa dia memang sedih atas apa yang dia sedang pikirkan atau dia sampaikan. Jadi ketika kita bicara kondisi Jack Nicholls saat ini, saya bisa menganalisa bahwa dia benar-benar adalah itu pure sadness, memang sedih atas apa yang sedang terjadi pada dia. Wah, ada ekspresi takut ya di mukanya Jack Nicholls, lebih cenderung sekali lagi sedih. Kalau mungkin kita bicara regrets atau menyesal itu mungkin lebih besar daripada takut. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bisa jadi yang dirasakan Jack saat ini adalah lebih besar perasaan menyesalnya tadi. Bisa jadi perasaan takut itu menjadi perasaan sekunder atau nanti akan keluar nanti. Tetapi kalau kita berbasis sekarang, current situation gitu saat ini, yang perasaan terbesar yang dia rasakan adalah sedih. Di usianya yang masih sangat muda, Jeffrey harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Sekalipun ia mengaku siap menanggung resiko, tetap akan ada beban lain yang ditanggungnya nanti bila ia kembali ingin meniti karir di dunia hiburan tanah air pasca tersangkut kasus narkoba. Mohon maaf, kasih Bu. Mohon maaf pastinya. Udah ngecewain mereka dengan kebodohan saya.